Qala al-musannifu wal-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi amin ila an qala. Masih tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hak-haknya suami terhadap istrinya. Hadis yang ke-292. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasli zawjiha." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan sang istri sujud kepada suaminya. Riwayat Imam Tirmidzi. Sujud di sini yang pertama adalah sujud penghormatan. Awas. Bukan sujud ibadah. Kalau sujud ibadah tidak diperkenankan mutlak kecuali hanya untuk Allah. Sujud dalam sholat itu sujud ibadah, makanya hanya untuk Allah saja, dan dilarang sujud tanpa sebab yang diperbolehkan. Kalau sujudnya sujud ibadah. Yang dibahas, dimaksud dalam hadis ini adalah sujud penghormatan, sebagaimana para malaikat dulu diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan malaikat kepada Nabi Adam. Begitu. Sebagaimana ayah dan keluarganya Nabi Yusuf itu sujud kepada Nabi Yusuf sebagai bentuk penghormatan. Jadi dulu sujud sebagai bentuk penghormatan itu masih diperbolehkan. Sekarang di zaman kita, syariatnya baginda Nabi tidak memperbolehkan sujud walaupun untuk penghormatan. Ini sujud ya, tak diperbolehkan. Tapi akan berbeda kalau seandainya pembahasannya cium tangan, cium kaki, ada perbedaan nanti antara para ulama itu. Kalau sujud selesai, nggak boleh. Udah. Sujud itu kan ini, kening ini menyentuh lantai, kalau kita gitu ya, menyentuh tanah, sujud. Itu. Nah, bagian Nabi mengatakan, kalau seandainya, lau itu kan harf imtina, limtina. Itu. Harf imtina, limtina. Seandainya, berarti maknanya jauh. Bagian Nabi nggak akan merintahkan begitu. Jadi ibu-ibu ketika dengar hadis ini, jangan menggunakan kata baginda Nabi begini, boleh sujud kepada suami. Enggak. Kalau seandainya berarti tidak boleh. Gitu. Kalau seandainya, ini sudah jauh, nggak akan diperintahkan begitu. Terus apa dong faidah daripada hadis ini? Faidah daripada hadis ini menunjukkan bahwa hak suami atas istri itu sangat besar. Dan normalnya hak yang besar itu sesama manusia ya, itu diiringi sebanding dengan kewajiban yang besar pula. Suami wajib untuk ngurusi perkara istrinya, nafkahnya, gitu ya, tempat tinggalnya, semuanya. Tanggung jawab suami itu. Tanggung jawab suami besar sekali. Bahkan wajib ngajari istrinya. Seandainya istrinya kok belum bisa ibadah dengan benar,
dan seterusnya. Dan di balik itu semua ada pertanggungjawaban seperti yang kita kaji di pertemuan yang lalu. Itu. Ini supaya kita semua sadar bahwa suami itu punya hak yang besar atas istrinya, sebagaimana suami juga punya kewajiban yang besar terhadap istrinya. Wajib berbuat baik kepada istrinya, sabar dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini dulu ada ceritanya, ini hadis ini ada ceritanya. Ceritanya ada sahabat datang kepada baginda Nabi mengatakan begini, ya Rasulullah, aku melihat satu kaum mereka sujud kepada ketua mereka. Jadi kepada pimpinan mereka. Jadi ada satu kaum, cara menghormati itu mereka sujud pada pimpinannya. Kata sahabat ini, bukankah kami lebih layak untuk sujud kepadamu ya Rasulullah? Bukankah kamu layak untuk disujud sembahi ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, kalau seandainya aku meninggal nanti, kalian mau sujud nggak ke kuburanku? Tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan lakukan, karena itu tidak diperbolehkan. Saat beliau hidup atau sudah meninggal nggak boleh sujud. Nah, terus beliau baru mengatakan, kalau seandainya ada orang yang akan aku perintahkan sujud untuk orang lain, itu adalah istri yang aku perintahkan sujud untuk suaminya. Gitu ceritanya. Jadi nggak ujug-ujug baginda Nabi bersabda begini, enggak. Jadi gimana kesimpulannya? Sudah tidak boleh sujud untuk menghormati seseorang. Kan budaya ini masih berjalan ya. Di Jepang sana masih ada, di Cina sana masih ada, di Asia ya, bagian sana masih ada, di beberapa tempat masih ada. Dalam Islam tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan. 293, hadis yang 293. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Perempuan atau istri manapun gitu ya, yang meninggal dalam keadaan suaminya ridha kepada istri tersebut, maka istri tersebut akan masuk surga. Haditsun hasan, hadisnya hasan. Sekali lagi, seorang istri ketika meninggal suaminya ridha, dia masuk surga. Ini awas ya, memahami suaminya ridha itu bukan suaminya senang meninggal biar dapat warisan, bukan begitu. Maksudnya suaminya ridha itu ridha dengan pengabdian sang istri selama masih hidup. Sudah, kalau ada salah sudah dimaafkan. Nah, ini kan namanya masuk surga, kan kita sudah sering bolak-balik bahas ya. Masuk surga itu memang sangat istimewa, tapi belum tentu langsung begitu. Bisa jadi masuk neraka terlebih dahulu. Jangan-jangan ini juga sama, masuk neraka dulu baru masuk surga. Apakah begitu? Tidak. Kata para ulama, al-mutabadir, yang artinya langsung bisa otomatis ditangkap begitu dari hadis ini, adalah masuk surga tanpa melewati neraka jahanam terlebih dahulu. Ingat, ada orang masuk surga langsung tanpa nyicipi neraka jahanam, ada orang masuk surga setelah habis dosa-dosanya di neraka jahanam. Orang yang masuk surga tanpa harus mampir apalagi nyicipi neraka jahanam itu disebut faiz. Disebut faiz.
Ayah bunda, anak-anak soleh yang punya anak namanya Faiz itu, ya, mungkin terinspirasi dari harapan dan doanya supaya langsung masuk surga. Jadi Faiz itu siapa? Faiz itu orang masuk surga tanpa harus melalui nyicipin neraka terlebih dahulu. Dia Faiz. Kelompoknya disebut faizin gitu ya. Kalau lebaran kita biasanya di antara ucapan selamatnya gimana coba? Lebaran ngucapin selamat kan ibu-ibu? Gimana ngucapinnya? Minal aidin wal faizin. Apa itu artinya? Mohon maaf lahir batin. Allah, ada sebagian mengartikan minal aidin faizin artinya mohon maaf lahir. Bukan gitu. Minal aidin wal faizin itu doa. Yang pertama minal aidin, apa artinya? Aidin itu dari kata aud itu kembali. Maksudnya semoga kita dipertemukan lagi dengan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Itu sekaligus doa panjang umur. Bahasa lainnya gini, semoga panjang umur ya, nanti ketemu lagi di bulan suci Ramadan yang banyak nanti gitu. Tapi kan kalau hanya sekedar bertemu di bulan suci Ramadan kemudian nggak berbuat baik di dalamnya, nggak panen kebaikan, percuma juga. Ya makanya disusul wal faizin. Doa juga semoga kalian kita semuanya digolongkan ke dalam golongan faizin. Siapa faizin? Orang-orang beruntung. Siapa mereka? Masuk surganya tanpa nyicipi neraka gitu. Makanya beda ucapan dari kiai minal aidin wal faizin dengan dari yang nggak paham artinya. Nggak paham artinya minal aidin wal faizin nggak mendoakan, itu cuma ikut-ikutan saja, nyebar stiker. Sekarang ibu-ibu, bapak, anak-anak sudah tahu kan artinya. Jadi kalau mau ngucapin minal aidin wal faizin, hatinya itu tawajuh kepada Allah, mendoakan yang diucapkan kepadanya gitu. Karena maknanya sangat luar biasa itu. Satu sisi pengen panjang umur supaya banyak berbuat kebaikan, ketemu bulan suci Ramadan, banyak panen kebaikan, itu melaidin. Wal faizin, pungkasannya adalah masuk surga tanpa mampir ke neraka. Indah sudah kalau sudah begitu. Tambah lagi kullu amin wa antum bi khair. Sepanjang tahun dalam keadaan baik gitu maksudnya. Ustadz, ada sebagian kelompok membid'ahkan ucapan itu. Biarlah, mereka hobinya bid'ah kok. Sudah nggak usah didengar lah sudah. Masa ngedoakan orang bid'ah tuh gimana ceritanya? Boleh nggak kalau saya doakan ibu-ibu, semoga ibu-ibu jadi kaya raya pas lebaran, boleh nggak? Boleh kan? Boleh, pakai bahasa Arab. Ja'alakunnallahu minal aghniya, misalkan. Ibunya amin, boleh nggak? Boleh, sah. Nah ini juga boleh minal aidin wal fa. Doa kebaikan kok, gimana ceritanya? Dilarang-larang. Kecuali kita ngomong ini dari baginda Nabi, baru dosa. Karena baginda Nabi tidak secara spesifik, secara khusus ngajari begitu. Tapi sesuai dengan ajaran baginda Nabi, karena baginda Nabi ngajari kebaikan, ngajari supaya kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, khususnya orang yang kita cintai. Udah gitu ya. Balik lagi ke hadis yang tadi, biar nggak kejauhan ini. Istri manapun yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho, saat sang istri meninggal, suaminya ridho, betul-betul ridho, istri tersebut masuk surga tanpa nyicipi neraka jahanam. Mungkin ibu ada yang bertanya, tapi Ustadz, bukankah dalam riwayat lain
dosa itu dibagi menjadi 3, dosa yang tidak terampuni, dosa yang terampuni, dan dosa yang tidak akan ditinggalkan, akan dikejar sama Allah terus-terusan sampai kapanpun. Iya, betul. Dosa yang tidak diampuni dosa syirik, selesai. Ini orang-orang musyrik, orang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir. Yang kedua, dosa yang diampuni, dosa yang antara kita dengan Allah. Yang ketiga, dosa yang tidak ditinggalkan adalah hak-hak hamba-hamba Allah yang terzalimi, yang pernah ngambil uangnya orang lain, yang pernah geser patoknya sawah orang lain, awas tuh, yang pernah ngambil ini itu, yang pernah menghibah orang dan seterusnya, kayak gitu. Itu kan nggak bisa diampuni. Kalau yang dizaliminya belum memaafkan, ya belum selesai dosanya sampai hari kiamat. Itu benar. Tapi kan ada opsi kedua, irda al-khasm atau irda al-khasmah. Bagaimana itu? Allah Subhanahu wa taala membuat orang yang terzalimi menjadi ridha, memaafkan pula. Akhirnya sang istri yang soleha tetap saja masuk surga tanpa harus nyicipi neraka jahanam. Makanya jangan nyari jalan yang jauh-jauh, yang susah-susah, ibu-ibu soleha. Jalan ibu soleha, surganya paling dekat ada di rumah ibu-ibu semuanya. Bentuknya siapa? Suami. Suami mau soleh nggak soleh, selama jadi suami kita, jangan suami kita, suami ibu. Soleh nggak soleh, selama jadi suami ibu, tetap saja wajib untuk ditaati. Tapi suami saya, Ustadz, nggak pakai tapi-tapian selama jadi suami. Tapi Ustadz, saya sudah nggak tahan. Ya kalau sudah nggak tahan, cerai, Bu. Ini ongkoh terus-terusan jadi suami tapi nggak mau patuh, dosa, Ibu. Kan gitu. Dalam Islam simpel pilihannya. Selama suami ibu menjadi suami ibu, maka selama itu pula wajib hukumnya ibu sang istri taat pada suaminya. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri seorang suami, nggak ada alasan. Sama kayak seorang anak kepada ibundanya, kepada ayahandanya. Mau katanya anaknya jenderal bintang 5 misalkan, atau mungkin bintang 7, kebanyakan bintang, ayah ibundanya seorang petani, tetap saja wajib berbakti pada orang tua. Atau ayah bundanya selamanya tidak pernah peduli, acuh saja sama si anak. Apakah si anak tetap wajib bakti? Tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Karena selama orang tua menjadi orang tua, maka wajib kita berbakti pada orang tua. Tentu dengan batasan hak dan kewajibannya. Jadi ibu-ibu soleha, ingat tuh, bagian Nabi sudah memberitahu, sudahlah. Namanya wanita itu gampang nyari surganya. Sudah ada. Di mana surganya? Di suami. Ibu meninggal, suaminya ridho, selesai. Surga sudah menanti. Maka dalam hadis ini disebutkan, al-mar'atu, seorang istri itu, idza shalat khamsaha, kalau salat 5 waktunya jalan. Wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan enggak bolong-bolong. Wa hafizat farjaha, kehormatannya dijaga, nggak nyeleweng, nggak selingkuh dan seterusnya. Hati-hati, termasuk makna selingkuh adalah memposting aurat atau wajah walaupun tidak aurat di media sosial untuk dipertontonkan kepada halayak ramai. Ini awas, khawatir masuk kategori pengkhianatan kepada suami. Yang keempat, wa ta'at zaujha, taat pada suaminya. Qila laha, akan dikatakan kepada istri soleha ini, udkhuli min ayyi babin syi'ti min abwabil jannah, silakan masuk, pilih mau dari pintu mana masuk surganya. Pintu surga kan dalam riwayat ada 8 ya. Bagi laki-laki susah mau milih itu. Bagi laki-laki hanya ditentukan pintu tertentu saja, itu kebanyakan nanti. Masuk surganya nggak bisa milih-milih. Kecuali orang hebat seperti Sayyidina Abu Bakar, itu boleh nanti masuk surganya milih dari pintu mana. Tapi laki-laki yang umum awam enggak, masuk surganya dari pintu tertentu. Tapi untuk wanita soleha yang meninggal dalam keadaan suaminya ridha, yang sholatnya dijaga, puasanya dijaga, kehormatannya dijaga, taat pada suaminya, gimana? Bebas mau masuk pintu surga yang mana,
pintu surga tersebut terbuka untuk istri solehah tadi itu. Ya Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'dhi imra'atun zawja fid dunya illa qalat zawjatu min al-huril 'ain la tu'dhi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istri suami tersebut di surga. Siapa itu? Minal huril ain, para bidadari. Berkata, la tu'dhihi, hei istri yang kurang ajar, jangan sakiti suamimu itu. Qatalakillah, semoga engkau dibinasakan oleh Allah, diperangi oleh Allah. Fa innama huwa 'indaki dakhil, sesungguhnya suamimu itu hanya numpang, jadi tamu untukmu wahai istri-istri di dunia ini. Yushiku an yufariqaki ilaina, dekat sekali mereka, hampir-hampir mereka itu berpisah dengan kamu wahai istri-istri di dunia untuk datang kepada kami istri-istri di akhirat, para bidadari itu. Jadi istilahnya apa? Bidadari itu marah kalau melihat suami disakiti sama istri. Kemarin malaikat yang melaknat, sekarang bidadari ikut-ikutan marah. Jadi bapak-bapak jangan khawatir, kalau bapak kok disakiti sama istri, ada yang bela. Siapa itu? Bidadari. Masya Allah, bidadari. Cuman sayangnya belum bisa kelihatan tuh bidadari. Tapi ibu-ibu yang soleha kalau sampai masuk surga akan menjadi lebih cantik daripada bidadari, akan jadi ratunya bidadari. Nggak tahu rupanya kayak gimana nanti, wallahu alam. Yang jelas nenek-nenek nggak ada di surga. Serius, nggak ada nenek di surga. Nenek-nenek nggak ada. Jadi nggak akan nenek-nenek itu di surga, nggak ada. Kalau pengen masuk surga ya syaratnya harus menjadi muda. Loh kok begitu? Iya, nanti kalau sudah masuk surga nggak ada nenek gitu. Tapi yang meninggalnya nenek nanti akan cantik jelita, luar biasa, akan muda kembali gitu maksudnya. Bukan berarti nenek-nenek nggak boleh masuk surga, bukan gitu ya. Tapi nenek-neneknya kembali menjadi muda. Masya Allah. Kan nggak mungkin juga ya katanya ratu bidadari tapi nenek-nenek, ya kan nggak mungkin juga ya. Ratu bidadari pasti cantiknya luar biasa. Nah itu luar biasanya ada di situ. Cuman kami ingin cerita sedikit ya tentang perbandingan antara wanita di dunia saat ini dengan wanita di akhirat, bidadari atau istri-istri soleha yang masuk surga. Perbandingannya gimana sih? Katanya Ustadz, bidadari itu saking transparannya, putih kulitnya, kalau minum itu kelihatan ya itu. Ya katanya begitu. Yang jelas secantik-cantiknya wanita di dunia ini tidak bisa menyaingi sedikit pun kecantikan bidadari atau ratu bidadari, ibu-ibu soleha semuanya saat di surga nanti. Nggak bisa. Nah kami ingin cerita, ini ada kisah. Percaya ya silahkan, nggak percaya ya nggak apa-apa, kan tidak wajib mengimani, karena ini bukan kisah baginda Nabi, kisah ulama. Ceritanya ulama ini nggak tahu, mungkin karena sering disakiti sama istrinya mungkin ya, wallahu alam, bermimpi bertemu dengan bidadari, menikah dengan bidadari tersebut sampai punya anak. Terasa indah, sudah hidup itu sudah nggak ada susah-susahnya, dan terasa lama sekali. Tiba-tiba terbangun, kan namanya juga mimpi ya mesti bangun. Kalau mimpi kemudian nggak bangun ya meninggal kalau begitu.
Pas terbangun karena ada suara yang manggil-manggil. Kalau bahasa kita mah ya, Pak, gitu. Ini suara siapa? Terbangun. Pas terbangun ngelihat wajah istrinya. Apa yang terjadi reaksinya? Muntah itu ulama. Karena di mimpi ketemu bidadari, di dunia ketemu istrinya. Itu cukup menggambarkan bagaimana jauhnya perbandingan antara bidadari dan wanita di dunia. Tapi sekali lagi, ibu-ibu solehah kalau masuk surga lebih cantik daripada bidadari sudah. Ya Masya Allah. Oh, kita lanjutkan. Hadis terakhir di bab ini. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Usamah putranya Zaid. Putra Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau berdua. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di." Aku tidak meninggalkan setelahku, maksudnya setelah wafatku, fitnatan, ujian, hiya adharru, dia ujian tersebut lebih berat, lebih berbahaya, ala rijal, bagi kaum laki-laki, minan nisa, daripada kaum perempuan. Gimana itu maksudnya? Gini, tidak ada ujian bagi seorang laki-laki yang lebih berat daripada wanita. Jadi wanita itu ujian paling berat gitu. Ujian paling berat. Kalau kok ini Masya Allah, hati-hati anak-anak soleh khususnya ya, memang berat sekali ujian kalian itu, khususnya di wanita. Makanya ingat, karena ujiannya sangat berat di zaman yang penuh dengan kerusakan ini, tolong ayah bunda semua yang sudah punya anak perjaka, jangan bebani dengan ekspektasi tinggi, target yang tinggi. Pokoknya nggak boleh nikah kecuali sudah S2. S2-nya umurnya berapa? 30 tahun. Padahal dia sudah butuh kepada pendamping hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Jajan di luar, dosanya gede. Naudzubillahi min dzalik. Para ulama itu nikahkan anaknya usia 17 tahun lalu sudah dinikahkan. Seorang alim besar Syekh Al-Buti itu menikah usia berapa sih? 18-19 tahun. Bahkan beliau sedang belajar, belum begitu kepikiran dengan pendamping hidup itu belum. Tapi demi menjaga dan selamat dari namanya fitnah paling besar bagi kaum laki-laki. La ilaha illallah. Mengerikan fitnah ini. Fitnah mengajak kepada kemaksiatan. Berapa banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya karena wanita. Kata orang tuanya, jangan nak ya, jangan menikah dengan si anu. Kenapa? Karena perangainya kurang baik begini. Tapi karena anak ini sudah kena fitnah, kena ujian, hatinya sudah terikat, bagaimana? Ditentang orang tuanya. Jadi ngeri ini. Makanya sudah sebelum kepikiran jauh, ayo sudah dicarikan saja. Terus gimana dengan sekolahnya? Lanjut, gak ada masalah. Ngajari kemandirian itu harus orang tua ke anak, tapi jangan siksa anak. Jangan pernah siksa mereka dengan dinanti-nanti untuk mencukupi kebutuhan yang sangat mereka butuhkan di saat mereka sudah butuh. Ini tolong banget. Khususnya bapak-bapak sudah tahu menjadi laki-laki bagaimana, sudah paham psikologinya laki-laki bagaimana. Ini anak nanti saja, anak saya biar sukses dulu baru boleh nikah. Innalillah. Kalau bapak punya uang yang cukup, nikahkan anaknya, biayai, tetap sekolah, nggak ada masalah. Bagian Nabi sudah mengingatkan, tidak ada fitnah yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki dari bahayanya fitnah wanita. La ilaha illallah. Muttafaqun alaih. Hadisnya hadis yang kuat betul, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, disepakati.